Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Billy Valdo. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang tugas besar sistem dinamis. Nah, di mana yang bisa kita lihat pada layar yaitu adalah causal loop dari COVID itu sendiri. Di mana di sini adalah causal loop sendiri itu biasa dibilang dari feedback, timbal balik atau sebab akibat. Jadi diagram ini bertujuan untuk mempermudahkan pembacanya mengenai COVID itu sendiri. Bisa lihat di dalam diagram di layar, di mana penderita COVID ini dia menyebabkan pertambahan dari BOR dan juga keterisian rumah sakit dan juga proses pemantauan. Nah, sehingga penderita COVID ini dia menghasilkan pertambahan jumlah dari keterisian rumah sakit, di mana semakin banyak penderita COVID, semakin banyak juga keterisian dari rumah sakit itu sendiri. Nah, selanjutnya ada di bagian proses pemantauan, di mana semakin banyak penderita COVID, maka semakin banyak juga jumlah proses pemantauan itu sendiri. Nah, di mana proses pemantauan itu sendiri ditingkatkan, itu akan mengakibatkan jumlah orang sembuh karena semakin banyak orang-orang yang dipantau maka semakin banyak juga orang-orang yang sembuh. Nah dari selanjutnya ada di keterisian rumah sakit ini sendiri, di mana semakin kecil keterisian rumah sakit, di situ akan mengurangi jumlah dari kematian. Lalu di sebelah kanan ada pemahaman mengenai COVID, di mana semakin tinggi penduduk memahami pemahaman mengenai COVID, maka protokol kesehatan akan lebih tinggi, di mana protokol kesehatan ini sendiri juga berpengaruh dari pembatasan aktivitas. Di mana pembatasan aktivitas ini semakin tinggi pembatasan atau biasa bisa kita sebut PSBB, maka protokol akan semakin ketat. Selanjutnya ada penduduk yang telah divaksin. Nah, penduduk telah divaksin ini dia adalah timbal balik dari pemahaman mengenai COVID. Jadi orang-orang yang telah paham COVID maka dia akan divaksin. Lalu setelah semakin banyak orang-orang divaksin maka tingkat imun masyarakat semakin tinggi. Nah, jika tingkat imun masyarakat semakin rendah maka penduduk rentan COVID dan juga keterisian rumah sakit semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada fansim dari causal loop yang tadi sudah dibahas, di mana di sini ada stok yaitu jumlah masyarakat dengan pemahaman COVID. Nah, jumlah masyarakat pemahaman masyarakat tentang COVID ini dia inflow-nya dari tingkat pemahaman masyarakat itu sendiri. Nah, tingkat pemahaman masyarakat itu dipengaruhi oleh pemahaman mengenai bahaya COVID. Nah, pemahamannya apa aja? Di sini saya ngambil 3 indikator. Yang pertama ada promotif atau peningkatan, yaitu contohnya seperti masyarakat lebih memahami protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan lain-lain. Lalu di sini ada preventif pencegahan, di mana pemerintah menganjurkan masyarakat untuk memahami istilah preventif itu sendiri atau pencegahan, di mana mereka dapat mencegah sebelum mereka terjangkit seperti gejala batuk, pilek dan lain-lain. Jadi mereka sebelum masuk ke fase yang lebih parah maka lebih baik dilakukan pencegahan. Selanjutnya ada kuratif di mana penyembuhan. Nah, penyembuhan itu sendiri dilakukan setelah mereka benar-benar mengalami fase yang cukup parah tetapi belum dinyatakan positif. Lalu tingkat pemahaman masyarakat ini juga dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat. Di mana pembatasan aktivitas masyarakat itu di sini saya memakai 3M, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Lalu pembatasan aktivitas ini sendiri bisa dibagi dua. Dia mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dan juga mempengaruhi masyarakat yang dipatuhi protokol. Jadi pembatasan aktivitas ini dia bisa dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu masyarakat yang paham dan patuh kepada protokol. Yang kedua, masyarakat tidak patuh terhadap protokol. Nah, setelah tingkat pemahaman masyarakat meningkat, jadi untuk stoknya jumlah masyarakat tentang pemahaman COVID. Nah, di sini dia mempengaruhi outflow-nya yaitu masyarakat bebas dari COVID. Nah, untuk masyarakat tidak patuh protokol,
dia mempengaruhi inflow dari masyarakat penderita COVID yang kan menjadi stok dari penderita COVID itu sendiri. Lalu masyarakat penderita COVID ini dia akan menyebabkan efek penggunaan kasur yang berlebih, dan di mana penggunaan kasur untuk penderita COVID menjadi masyarakat dipantau. Lalu keterisian rumah sakit ini sendiri dipengaruhi oleh masyarakat yang dipantau dan juga penderita COVID yang telah terjangkit. Lalu setelah itu, setelah melalui semua proses inflow stok dan outflow-nya, keterisian rumah sakit menjadi outflow jumlah orang yang sembuh. Lalu jumlah orang yang sembuh dan juga masyarakat yang bebas COVID setelah memahami pemahaman tentang COVID, maka mereka dianjurkan melakukan program vaksinasi, di mana program vaksinasi ini sendiri akan menjadi tingkat imunitas masyarakat. Nah, di sini saya akan coba melihatkan grafik jumlah masyarakat tentang pemahaman COVID. Ini untuk grafiknya semakin banyak, jadi peningkatannya cukup tinggi. Lalu buat stok penderita COVID, grafiknya seperti ini. Lalu untuk keterisian rumah sakit, ini grafiknya seperti ini. Jadi semakin sedikit penderita, jadi keterisian rumah sakit semakin menurun. Nah, untuk ininya sendiri, untuk equation-nya promotif, preventif, dan kuratif ini saya mengambil data itu 0,7 atau 70%. Jadi ini juga 70% dan penyembuhan juga 60%, maaf. Jadi saya mengambil equation itu berdasarkan data yang saya dapat. Lalu untuk pemahamannya, jadi untuk ketiganya saya jumlah, lalu saya bagi ke 3. Lalu untuk pembatasan aktivitas saya juga menyebut 3M, yaitu 70% untuk memakai masker, mencuci tangan yaitu 70% juga, lalu menjaga jarak 70%. Jadi untuk equation pembatasan masyarakat ini saya jumlahkan ketiganya, memakai masker ditambah mencuci tangan ditambah menjaga jarak, lalu totalnya akan dibagi 3, jadi rata-rata. Lalu untuk penderita COVID sendiri, saya kira-kira ada 100.000 orang. Dan juga untuk tingkat pemahamannya 900 orang dari persentase yang sudah didapat di sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.